Bertemu kembali dengan Mahfud Ozil di Starting Football Olahraga, dan hari ini saya akan membahas masalah hasil drawing quarter final atau perempat final Liga Champions di mana itu yang diadakan kemarin ya di hari Jumat, dan itu sangat mengejutkan sekali. Nah, sebelum melanjutkan video kali ini teman-teman, jangan lupa subscribe di channel Starting Football 7. Dengan video-video terbaru kali ini saya akan membahas hasil quarter final yang sangat mengejutkan dan sangat mungkin salah satu ekspektasi besarnya, di mana tahun 2024 atau 2003-2024 ini salah satu perempat final Liga Champions dengan terisi tim-tim besar klub-klub Eropa. Nah, dari sini kita bilang bahwasannya itu bukan salah satu ekspektasi, melainkan memang ekspektasi besarnya untuk saat ini untuk memperebutkan siapa yang layak atau yang siapa bisa mempertahankan Liga Champions di musim kali ini. Nah kawan nih, kalau kita bahas ini pertama itu quarter final memang di luar dugaan sih, di luar dari ekspektasi kita, di luar harapannya para fansnya yang lain. Apalagi nanti ada pertandingan besar seperti kayak Man City bertemu dengan Real Madrid. Wah, ini kembali lagi pada musim lalu ini. Artinya quarter final ini salah satu ya, semuanya tuh final, nggak ada namanya tuh semuanya berasa final. Apalagi nanti ada PSG juga bertemu dengan namanya itu Barcelona, ada Atletico Madrid versus Dortmund, yaitu raksasa Spanyol dan juga raksasa Bundesliga. Apalagi nanti juga ada pertandingan Arsenal versus Bayern Munchen. Ini kan udah berapa tahun kan nggak pernah ketemu, apalagi Arsenal bisa dibilang itu mematahkan rekornya yang sebelumnya udah pernah memain Liga Champions. Mikel Arteta sudah meracik begitu matangnya performanya Arsenal hari ini akan bertemu underdognya Liga Champions. Itu ya memang nggak pernah absen sih Bayern Munchen Liga Champions. Nah, kalau kita bahas pertama dulu nih, mungkin bahas Arsenal dulu sih. Arsenal ini bisa dibilang itu beda dengan musim-musim sebelumnya. Artinya ketika dia dipegang oleh Arteta, ternyata Arsenal itu muncul sebagai salah satu underdog juga, atau bisa bilang menjadi pesaing beratnya di Liga Champions hari ini. Cuman sekarang itu musuhnya itu Bayern Munchen, apalagi pertemuannya Arteta sama Thomas Tuchel. Kalau kita bilang di Liga Inggris sebelumnya yang pernah dia latih, Tuchel masih kalah jauh dengan Arteta. Artinya ya peluang besar untuk Arsenal di sini untuk bisa menangkan Liga Champions atau bisa lolos ke semifinal nanti itu masih ada 85% lah, walaupun dia akan musuhnya tuh underdognya atau raksasa Bundesliga yaitu Bayern Munchen. Kalau kita dilihat dari salah satu permainannya atau dari posisinya, pemain tengahnya Arsenal di sini tidak kalah jauh, tidak kalah keren juga dengan ciri khasnya Bayern Munchen. Apalagi kayak Declan Rice, Jorginho, Martin Odegaard memang sudah matang di tengah. Artinya itu benar-benar sudah mempunyai all up permainannya cukup beda. Ya, untuk Martinelli juga di depan yang sering menusuk bola dari sayap kiri, juga ada Bukayo Saka. Mungkin kalau kita bilang itu strikernya memang tak sekenal dengan striker-striker yang lain, walaupun di situ ada Ketia sama Gabriel Jesus. Arsenal itu benar-benar matang. Apalagi nanti itu ya kemarin itu sudah ada pesan tuh dari Thomas Muller bahwasanya welcome Kai Havertz. Kami tunggu nanti di perempat final Liga Champions. Cuman permainannya tuh di awal nanti di Emirates Stadium, artinya itu Arsenal masih punya peluang untuk bisa mencetak gol di situ. Tapi kalau kita mereview ulang pada tahun 2016-2017 itu skornya jauh loh. Bayern Munchen dulu tuh membantai Arsenal itu dengan skor 10-2. 5-1 di Emirates Stadium, 5-1 juga di Allianz Arena. Apakah terulang kembali nanti kalau misalnya pertemuan kedua ini bisa bertemu bisa bermain? Mungkin elektrikitasnya beda karena dulu mungkin zamannya Arsene Wenger, tapi sekarang itu Mikel Arteta, bro. Tuchel itu mungkin jarang menang ketika bertemu dengan Mikel Arteta, apalagi di Liga Inggris waktu dia mati dengan Chelsea juga. Nah, sekarang ini mungkin kalau kita bilang kayak Leroy Sané, Harry Kane mungkin udah tahu lah cara mainnya Arsenal itu seperti apa, yang musim lalu udah sering-sering bertemu dengan Arsenal. Cuman ini kan Liga Champions, yaitu eranya juga beda gitu. Apalagi ya Arsenal bisa dibilang salah satu saingannya Man City juga di klasemen sekarang dengan Liverpool yang berada di puncak klasemen. Dan ya untuk Bayern Munchen tidak bagus-bagus amat di Bundesliga, apalagi Bayern Leverkusen lagi naik daunnya. Jadi Arsenal pasti bisa menang lah. Itu mungkin ya Arsenal masih punya peluang 85% untuk bisa lolos ke semifinal Liga Champions. Nah, kedua, di sini mungkin ada juga Man City versus Real Madrid. Ya, mungkin kita terulang kembali review tahun lalu, mungkin Madrid memang betul-betul sangat usang lah dari permainnya yang hampir sudah dibantai 5-1 ya musim lalu. Apalagi di mainnya di Santiago Bernabeu harus berbagi poin satu-satu, dan ketika menanti Etihad Stadium itu sangat beda sekali, di mana Ancelotti tidak merubah taktiknya dari awal, maka Man City membantai itu 4-0. Apalagi secara ball position
Real Madrid itu hanya dikasih 21%, sisanya itu betul-betul dikurung dari depan sampai belakang. Lini tengah Real Madrid tahun lalu itu mati. Cuman sekarang Madrid mempunyai amunisi yaitu Jude Bellingham, Brahim Diaz, mungkin dengan pemain-pemain yang lainnya. Tapi ini kan suatu tim kejutan. Mungkin sengaja sih drawing Liga Champions mempertemukan Madrid dengan Man City biar ada underdognya, biar bertemu lah dengan 14 Liga Champions dengan satu Liga Champions. Tapi Real Madrid tidak pernah pesimis ataupun bertemu dengan siapapun. Cuman yang perlu dicatat, Real Madrid sekarang ini tuh yang tidak mempunyai striker. Striker murni pun nggak ada. Kalau cuma mengandalkan Jose Lu siapa sih? Mungkin dia salah satu pemainnya Madrid musim dulu, zaman Jose Mourinho, cuma sekarang nggak kelihatan menonjolnya. Ya dia sekarang untuk secara posisi menggunakan formasi 4-3-1-2, di mana itu menggunakan false 9 dan 2 striker. Mungkin Rodrigo, Bellingham dan juga Vini juga di depan. Tapi kan Man City di sini itu kan ya bener-bener matang gitu kan, bener-bener matang, bener-bener sempurna dari segi permainannya. Nggak jauh beda pada musim lalu gitu. Cuman saya cuman sedikit beratnya itu kalau City bermainnya tuh di Etihad. Biasanya kalau City main di Etihad itu susah dikalahkan, apalagi 5 kali pertemuan itu Madrid tidak pernah menang loh di Etihad Stadium itu. Nah, kalau kita bandingkan sekarang ya, apalagi kayak lawan RB Leipzig, Real Madrid aja tuh lawan jelek banget itu, mainnya jelek banget, nggak ada namanya itu otoritas umpanannya kurang ada, cara dia pressingnya nggak ada gitu. Cuman ya mungkin bisa dibilang butuh enggak, cuman Madrid di sini betul-betul ya mempunyai status DNA Liga Champions yang tak pernah dia tinggalkan. Apalagi tahun 2022 dia sudah comeback dengan Man City. Apakah tahun ini bisa comeback nanti kita dengan Man City? Kita nggak tahu. Cuman mungkin ya Madrid mungkin sedikit berpersen lah untuk bisa, walaupun saya fan Madrid, karena Man City betul-betul lagi matang-matangnya, performnya itu memang benar luar biasa saat ini itu. Jadi kalau berhadapan dengan Man City, kalau tidak merubah dari awal sekarang Ancelotti di musim lalu, tidak mengingat apa musim lalu, ya Madrid nggak bisa ngegas untuk bisa mencetak gol. Artinya perbaiki dulu lini tengahnya, cara formasinya seperti apa, karena Man City kalau udah menekan, udah mengurung bola, itu sangat luar biasa. Apalagi nanti depannya ada Erling Haaland, mungkin akan bertemu dengan Rudiger di situ. Juga nanti ada kayak Carvajal akan bertemu dengan ya Julian Alvarez, atau nanti Grealish atau Jeremy Doku. Mungkin nanti kayak Bernardo Silva, Foden mungkin bertemu dengan Ferland Mendy. Ini salah satu pertahanan yang sangat luar biasa. Apalagi kabar terbarunya, Eder Militao dan juga Thibaut Courtois musim depan, bulan depan itu sudah ready di pertandingan. Mungkin ya setelah Lebaran, pertandingan beach match di seluruh Liga Champions akan tersedia di situ. Lini tengah mungkin kayak Mavinga, Toni Kroos, Tchouaméni, ya mungkin di situ ada Ceballos, bahkan ada Modric akan bersaing dengan Kevin De Bruyne dan juga Rodri. Cuman hari ini itu tidak ada Gundogan, karena musim lalu tuh kalau Kevin De Bruyne sama Gundogan udah bermain di tengah itu susah ditaklukkan. Apakah musim ini bisa? Karena saya punya musim satu itu ya ada Jude Bellingham. Nah, kalau misalnya nanti Arsenal menang, Man City menang, ataupun Madrid menang, akan bertemu antara Bayern Munchen sama Arsenal. Itulah pertamanya. Kedua, guru versus murid, yaitu Barcelona versus Paris Saint-Germain. Mungkin yang kita tahu lah bintangnya di situ mungkin kayak Marco Asensio atau kayak Kylian Mbappe. Ini Kylian Mbappe ini yang harus diperhatikan oleh Barcelona. Kenapa? Ya Luis Enrique itu ya mungkin lebih berpengalaman daripada Xavi. Ya guru sama murid jauh lah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari permainannya itu Barca masih punya efektivitas yang sangat tinggi ketika melawan PSG. Sedangkan PSG itu bisa dibilang itu baru muncul dengan tim superiornya ketika dipegang Luis Enrique, yang musim lalu walaupun ada Messi, Neymar tidak bisa menangkan Liga Champions ketika bertemu dengan Bayern Munchen. Nah hari ini itu ada Dembele di situ, apalagi Dembele salah satu status pemain Barcelona musim lalu mungkin hampir cedera. Tapi herannya Dembele ketika datang di sini ke PSG itu nggak pernah cedera loh. Dia selalu tampil, selalu diwetkan dengan Kylian Mbappe di depan, ada Lee Kang-in juga di situ. Nah ini kan suatu pertandingan sangat besar, mungkin udah lama nggak ketemu. Yang sempatnya dulu zamannya Lionel Messi, PSG sempat dibantai 6-1, mungkin zamannya Angel Di Maria. Nah, kawan, ini salah satu pot yang mungkin yang keempat saya itu yang satu pertandingan besar PSG versus Barcelona yang sudah lama tidak bertemu. Nanti racikan antara murid sama guru ini siapa yang lebih berekspektasi. Apalagi Xavi Hernandez sudah memutuskan Barca juara Liga Champions ataupun tidak, dia akan out keluar dari Liga Champions. Cuman kalau Barca udah main all out, PSG harus hati-hati karena di situ ada Lamine Yamal dan juga Lewandowski. Yang terakhir,
Atletico Madrid bisa dibilang salah satu kuda hitamnya yang selalu menjadi merepotkan di Liga Champions, bahkan di Liga Spanyol, itu akan bertemu dengan Eden Terzic, yaitu Borussia Dortmund. Dortmund mungkin akan sedikit punya mimpi asa bisa memenangkan di keempat final nanti melawan Atletico. Cuman ya Diego Simeone di sini mempunyai namanya itu statistik yang cukup beda. Cara dia bertahannya, cara dia nyerangnya cukup epic lah. Apalagi Liga Persahabatan dulu City pernah loh dikalahkan sama Atletico. Madrid, Barca, wah itu sangat luar biasa lah. Jadi quarter final Liga Champions kali ini itu salah satu pertandingan semuanya tim besar, nggak ada kuda hitamnya, nggak ada tim kecilnya, semua kita bayangin. Arsenal underdognya Bayern Munchen, Man City mungkin bertemu dengan yang mimpi buruknya itu Real Madrid walaupun sempat juara tahun kemarin. Kuncinya satu, siapa yang menangkan pertandingan nanti yang bisa mengalahkan Real Madrid itu akan menjadi juara Liga Champions, dan itu statusnya sudah benar, yaitu musim lalu. Saya nggak pernah lepas, saya nggak pernah salah kalau saya menilai bahwasanya siapa yang akan juara Liga Champions. Tapi kalau misalnya nanti Madrid bisa menang itu bahaya, Arsenal harus menjatuhkan juga gitu. PSG ya, Barcelona itu ya memang masih kurang lah, apalagi nanti Pedri hilang atau Frankie de Jong juga hilang gitu. Nah, tapi kalau misalnya bisa balik di Liga Champions, nah ini salah satu pertandingan yang sangat luar biasa yang harus kita tonton. Nggak ada tim kecil, semuanya tim besar. Jangan lewatkan pertandingan kali ini kawan, apalagi di NA Liga Champions ini memperebutkan siapa yang terbaik. Mungkin wakil Spanyol ada 3, Atletico Madrid, ada Barcelona maupun Real Madrid. Dan mungkin kedua di Jerman tuh ada Bayern Munchen dan Dortmund. Italia udah gugur semuanya. Liga Inggris di situ masih ada Arsenal dan juga Manchester City. Nah, ini kawan, ada salah satu quarter final yang cukup mengejutkan, membuat kita sedikit terharu dan juga berekspektasi siapa sih yang akan juara untuk musim ini itu. Aduh, saya sebagai fan Madrid, saya tidak pesimis karena di 14 Liga Champions apapun bisa berubah. Karena Man City musim ini beda dengan musim lalu ketika masih ada Gundogan. Tulis dalam komentar apa pendapat kalian di kualifikasi sampean quarter final Liga Champions Jumat kemarin. Salam olahraga dan tulis dalam komentar.